Hari gelap adalah fenomena alam misterius yang baru terjadi beberapa kali dalam sejarah. Ini bukan gerhana maupun peristiwa cuaca. Saat terjadi hari gelap, kondisi sekitar jadi mencekam. Penyebabnya masih belum diketahui. Tapi sebetulnya apa sih hari gelap ini? Kenapa kelihatan aneh banget? Kita cari tahu yuk. Mataharinya padam. Gimana nih? Keterangan ini diungkapkan oleh penduduk Yamal, Siberia, kepada meteorolog pada tanggal 18 September 1938. Pagi itu, mereka nggak berangkat kerja seperti biasa, tapi berkerumun di stasiun cuaca menunggu jawaban. Penyebabnya karena saat itu mereka ngelihat fenomena aneh. Ada gerhana yang kemudian mereka namai sebagai hari gelap. Tapi astronom dan meteorolog belum bisa ngejelasin kejadiannya. Seorang saksi mengatakan pukul 8.30 cahaya terlihat meredup dan warna awan berubah jadi coklat kekuningan dengan sedikit rona merah kecoklatan. Pada pukul 9, cahaya sudah berubah drastis dan suasananya terlihat seperti dunia yang disaksikan dari filter cahaya gelap. Warna coklat pada awan semakin kuat. Pada pukul 10.30, warna langit dan bumi terlihat sama. Semuanya kelihatan hitam homogen, tanpa cahaya. Nyeremin banget kan? Itu masih belum seberapa. Seluruh kota menjadi sunyi tanpa gelombang radio. Para meteorolog juga nggak bisa menghubungi pihak berwenang dan penduduk lokal nggak bisa menerima sinyal radio. Semuanya gelap gulita. Lalu, mereka mulai mengirim sejumlah suar. Suar ini terbang ke angkasa menuju awan hitam padat yang menggantung di atas kota. Kemudian lenyap. Setelah memasuki awan pekat, suar ini langsung hilang. Cuaca saat itu sangat bagus dan suasananya tenang. Fenomena hari gelap ini berlangsung sekitar 1 jam, lalu berakhir secara tiba-tiba. Dan anehnya lagi, awan pekat tadi juga ikut hilang tanpa ninggalin hujan, debu, atau material lain. Setelah kejadian, peneliti bisa mengamati hari hitam ini telah menyebar sejauh 200 sampai 250 km. Mereka juga tahu sabuk gelap itu bergerak dari barat ke timur. Setelah melewati selatan semenanjung Yamal, sabuk ini bergerak sebentar lalu lenyap. Fenomena ini ternyata nggak cuma terjadi di Yamal. Gerhana serupa juga terjadi di berbagai belahan bumi selama bertahun-tahun. Salah satunya di New England pada tanggal 19 Mei 1780. Penduduk lokal bisa menyaksikan peristiwa yang kemudian disebut Hari Gelap New England. Tapi hari gelap ini nggak cuma berlangsung selama sehari. Beberapa hari sebelum kejadian, warna langit berubah jadi kuning. Tanggal 19 Mei, di siang hari, semuanya kelihatan gelap. Seorang saksi bernama Joseph Plum Martin menggambarkan kejadian ini kepada awak media. Keadaan saat itu sangat gelap. Penduduk harus menyalakan lilin di dalam rumah untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Siang dan malam hari kelihatan sama. Bau jelaga terus menguar di udara. Sungai-sungai dipenuhi lapisan abu tipis. Di malam hari, bulan yang menyembul di sela-sela awan berubah warna jadi merah tua. Dan beberapa hari kemudian, kumpulan bintang baru bisa terlihat menembus awan. Lalu tiba-tiba, semuanya kembali normal. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa ngejelasin kejadian ini. 22 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Juni 1802, sekuner El Dorado sedang berlayar melintasi Samudra Pasifik. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap gulita. Padahal saat itu nggak ada badai maupun ombak besar, tapi seluruh penjuru langit kelihatan gelap. Dan awan gelap itu baru bisa lenyap setengah jam kemudian. Kejadian serupa terulang kembali 74 tahun kemudian. Gelombang hitam telah terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret 1886. Gelombang ini berlangsung sangat singkat pada jam 3 sore dan durasinya sekitar 5-10 menit. Seluruh kota seketika gelap gulita. Kuda yang ketakutan mulai meringkik dan banyak orang berlarian ke tempat aman. Setelah semuanya tenang, surat kabar lokal melaporkan gelombang ini bergerak dari barat ke timur. Saat itu nggak ada gerhana matahari, angin maupun badai.
nggak ada gejala yang menyebabkan kegelapan ini. Peristiwa lain terjadi pada tanggal 2 Desember 1904 di Memphis, Amerika Serikat. Tapi ini masih rumor karena nggak ada bukti ilmiahnya. Cuaca kota Bluff di pagi itu masih dingin. Para penduduknya beraktivitas pagi seperti biasa. Tapi sekitar jam 9, mataharinya tiba-tiba menghilang. Dan semenit kemudian, semuanya jadi gelap gulita. Para penduduk langsung menghentikan aktivitas mereka dan murid sekolah mulai ketakutan. Sama seperti fenomena sebelumnya, cuaca saat itu sangat tenang. Kejadian ini berlangsung sekitar setengah jam, lalu tiba-tiba semuanya kembali normal. Beberapa saat setelah gerhana misterius ini, badai dahsyat menerjang seluruh kota. Sebenarnya ada apa? Semua kasus ini pasti bisa dijelasin secara ilmiah kan? Sebetulnya sih para saintis belum punya jawaban pasti. Semua kejadian ini sangat mirip, tapi nggak ada penjelasan tunggal yang bisa dipakai. Teori pertama menyatakan mungkin itu cuma gerhana sebagian atau total, tapi nggak mungkin juga saat itu nggak ada gerhana. Kalaupun teori ini benar, sebelum ada gerhana, langit pasti meredup secara perlahan. Gerhana cuma berlangsung selama beberapa menit, nggak sampai berjam-jam atau berhari-hari. Kejadian ini juga cuma terjadi dalam lingkup lokal, nggak seperti gerhana yang bisa dilihat di berbagai tempat dalam satu waktu sekaligus. Mungkin ini termasuk fenomena astronomi lain. Sejumlah saintis memperkirakan selama hari gelap di Yamal, debu kosmik berjatuhan ke bumi. Tapi kemudian mereka tahu saat itu nggak ada objek astronomi yang mendekati planet kita. Terus apa dong? Mungkin ada kebakaran hutan. Saat hamparan hutan luas terbakar sekaligus, kolom udara bisa naik setinggi 4-6 km. Aliran udara ini membawa abu dan material lain ke tempat baru. Karena cuma diam di ketinggian, semua material ini akan menggumpal seperti awan hitam. Mungkin inilah yang pernah terjadi di New England. Saat itu, ada kebakaran hutan di Kanada, lalu menyebar dengan cepat ke Amerika Serikat bagian utara. Selain itu, langit berwarna kuning. Ada bau jelaga dan abu di atas air. Semuanya terdengar logis, tapi teori kebakaran ini cuma berlaku untuk peristiwa di New England. Gimana dengan kejadian lainnya? Di tengah Samudra Pasifik nggak mungkin ada kebakaran, kan? Nah, para saintis nyoba ngejelasin peristiwa di Memphis dengan memakai teori badai tropis. Tapi awan hitamnya menyapu seluruh kota sebelum badai. Dan bentuk awan ini nggak seperti awan badai tropis karena kelihatan hitam kan. Sebetulnya ada apa sih? Para meteorolog menyebutnya sebagai penurunan transparansi atmosfer lokal. Dan nggak seperti gerhana matahari, kondisi gelap ini lebih pekat. Awannya juga cuma menutupi area sempit. Transparansi atmosfer adalah kemungkinan awan untuk ditembus radiasi dan cahaya. Jadi intinya, ini adalah seberapa jelas kita bisa melihat objek yang jauh. Semua bisa menjadi gelap dan buram karena debu di udara, erupsi gunung berapi, kabut, dan sebagainya. Jadi, menurut teori ini, hari gelap hanyalah penurunan transparansi atmosfer ekstrim. Tapi masih kedengaran aneh kan? Kalau memang begitu, seharusnya sisi langit tertutup oleh kabut tebal. Situasi saat seperti ini memang sangat gelap, tapi dengan bantuan lampu, visibilitasnya masih sangat bagus. Gak ada yang menghalangi pandangan kita selain awan hitam yang menutupi matahari. Jadi, fenomena ini sangat sulit dijelaskan. Kejadiannya baru berlangsung sebanyak 5-6 kali. Kalau ada kejadian lain, berarti gak terdokumentasi. Fenomena ini sulit diprediksi, dan gak ada yang tahu mekanismenya. Lokasi dan waktu kejadiannya juga gak bisa diprediksi. Meski ada banyak hipotesis, gak ada satupun yang bisa diverifikasi. Kalau di masa depan ada fenomena ini lagi, kita akan bisa mendalaminya. Tapi saat ini, hari-hari gelap masih jadi misteri.
Apa kamu punya teori atau idemu sendiri? Komen di bawah dong.